Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal wabarakatuh. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqu tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terhormat kepada Bapak Dalmeri selaku dosen pengampu mata kuliah Akhlak dan Etika dan yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menyampaikan materi pada hari ini. Dan juga kepada teman-teman kelas X8D yang kami sayangi, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk dapat menyimak materi kami pada hari ini. Pertama-tama, saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada Kak Firdaus Ansari, kemudian ada Kak Intan Kusuma Nur Amini, yang ketiga ada Rahayu Ade Safitri, yaitu saya sendiri selaku moderator. Dan yang terakhir ada Kak Rohayati. Pada hari ini, kelompok kami akan membawakan materi yang berjudul Pembinaan Akhlak dalam Islam bagi Generasi Milenial. Sebelum kami memulai presentasi, marilah kita mengucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman. Baiklah, berikut topik-topik yang akan kami bahas pada presentasi hari ini. Ada 3 topik yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, yaitu mengenai pengertian pembinaan akhlak. Lalu ada cara membentuk generasi milenial yang berakhlak mulia. Dan topik yang terakhir adalah macam-macam pembinaan akhlak pada generasi milenial. Pada materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Kak Rohayati. Kak Rohayati dipersilahkan. Baik, terima kasih Ayu. Oke, saya lanjutkan. Di sini ada definisi akhlak. Akhlak itu berasal dari bahasa Arab, dari kata khuluk yang berarti tingkah laku, tabiat atau budi pekerti. Kata akhlak juga disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Inna ahlasnahum bikhalisatin zikrol dar. Artinya, sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu meningkatkan manusia kepada negeri akhirat. Quran Surat Shad ayat 46. Next. Nah, di sini slide berikutnya adalah mengapa perlu membangun akhlak di era milenial. Karena zaman semakin berubah dan banyak kemajuan di bidang teknologi, apalagi teknologinya makin canggih ya. Terus semua itu berimbas kepada akhlak manusia. Di sini, di era ini, remaja lebih asik berselancar di dunia maya atau internet. Apalagi sosial media sekarang banyak banget boomingnya. Oleh karena itu, menyebabkan mereka menjadi pribadi yang malas dan tidak mau bersosialisasi. Buruknya nilai generasi muda menjadikan terbentuknya pribadi atau karakter seseorang Muslim yang baik sangatlah sulit. Hal ini karena telah terjadi banyaknya penyimpangan sebagai bentuk kerusakan mental ataupun moral daripada kepribadian yang sangat tidak sesuai dengan etika syariat Islam. Karena banyak banget ya di generasi milenial itu tidak ada sensor, apalagi di dunia maya atau internet. Em, Makanya menyebabkan rusaknya akhlak
zaman milenial sekarang. Oke, next. Nah, di sini ada cara membentuk generasi milenial yang berakhlak mulia. Dalam membentuk karakter generasi milenial yang berakhlak karimah atau mulia, harus adanya penanaman akhlak yang baik sejak dini, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Dan lebih utamanya adalah orang tua. Jadi, orang tua itu bisa sebagai panutan. Karena orang tua merupakan pilar dan tanggung jawab utama seorang anak, khususnya ibu. Ibu adalah madrasah ula atau pendidikan pertama dan utama seorang anak di dalam sebuah keluarga. Oke, untuk materi yang saya sampaikan cukup sampai sini. Saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah, jazakillahu khairan atas pemaparannya Kak Rohayati. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi yang mendengarkan dan yang menyimak. Baik, materi berikutnya akan disampaikan oleh Kak Firdaus Ansari. Kak Firdaus, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Cara membentuk generasi milenial yang berakhlak mulia dalam mendidik anak, orang tua harus halus dan sabar serta mengutamakan mendidik akhlak terlebih dahulu daripada ilmu. Karena sudah jelas jika kedudukan akhlak lebih utama daripada ilmu. Sebagaimana hadis riwayat Abu Daud, ilka taroka liman wasatil jannati fi wabi baiti muhiqqu muhiqqol kana wa il il mi ro ataroka liman nil jannati robazi fi baitin rohimu ana bulu kahu hasana liman il jannati a'la fi wa bi baiti mazi kana wa in zib. Selanjutnya, cara membentuk generasi milenial yang berakhlak mulia. Aku adalah penjamin sebuah rumah di sekitar taman surga bagi seseorang yang meninggalkan perdebatan walaupun ia benar. Penjamin rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun ia bercanda. Juga menjadi penjamin sebuah rumah di surga paling atas bagi orang yang memiliki akhlak yang baik. Tujuan pembinaan akhlak. Pembinaan akhlak ini bertujuan agar menjadi pribadi yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Adanya pencapaian keefektifan hidup, maka akan sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka. Dari pencapaian tersebut akan memotivasi hidup mereka untuk terus berperilaku positif sesuai dengan target-target hidup mereka. Jadi pada dasarnya pembinaan akhlak ini menjadikan kita pribadi yang kuat dari agama, pengendalian diri, serta kepribadian akhlak mulia yang baik, serta keterampilan diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah, jazakallah khairan atas pemaparannya Kak Firdaus. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi yang mendengarkan dan yang menyimak. Untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh rekan kami yang bernama Kak Intan. Dan waktu dipersilakan untuk Kak Intan. Baik, terima kasih Rahayu. Untuk selanjutnya, ada contoh pembinaan akhlak untuk generasi milenial.
Contoh-contohnya ada satu, menghormati orang yang lebih tua. Itu sudah jelas ya. Yang kedua, menghargai orang yang lebih muda. Jadi kita nggak cuma harus menghormati yang lebih tua, tapi kita juga harus menghormati dan menghargai yang lebih muda juga. Tiga, berkata lemah lembut kepada orang tua. Jangan sampai membentak jadi. Terus nomor selanjutnya, empat, memberikan hadiah kepada orang lain. Selanjutnya, menjenguk teman yang sedang sakit. Itu juga penting. Bagian dari pembinaan akhlak sebagai generasi milenial. Oke, next slide. Selanjutnya, contoh selanjutnya ada bersedekah di kala lapang dan sempit. Jadi bersedekah tidak harus banyak ya nominalnya, nggak harus tunggu kaya, tapi selagi mampu, apapun yang dikasih ada 1.000 ya baik ya, kalau misalnya mau dikasih ke pengemis yang membutuhkan bisa. Selanjutnya, memberi makan orang yang kelaparan. Selanjutnya lagi, memberi kepada orang yang membutuhkan. Lalu membuang sampah pada tempatnya juga merupakan bagian dari pembinaan akhlak. Yang terakhir, berlaku adil kepada setiap orang. Untuk selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada Kak Rahayu. Terima kasih. Masya Allah, jazakillah khair Kak Intan atas pemaparannya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi yang mendengarkan dan menyimak. Untuk terakhir, yaitu berisi dengan kesimpulan. Kesimpulan dari materi pada hari ini adalah membangun generasi milenial yang baik tidak hanya sekedar materi penanaman akhlak saja. Daripada itu, dalam membentuk karakter generasi milenial yang berakhlak mulia, diperlukan juga praktek dalam penguatan sikap yang penting mencakup perkembangan sosial seperti ketulusan hati atau kejujuran, membangun koneksi yang harmonis antara keluarga dan masyarakat, menerapkan sikap toleransi, dan yang paling utama adalah melakukan kontrol diri. Maka dari itu, generasi milenial harus tetap mempunyai akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik adalah segalanya. Sebab Allah perhatian dan sangat mewanti-wanti akan akhlak yang baik. Karena tidak akan ada pertumpahan darah jika semua orang di dunia ini sadar akan pentingnya penanaman akhlak yang baik. Entah bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Baik, dengan berakhirnya presentasi kami pada hari ini, kami selaku kelompok 9 mengucapkan jazakumullah khairan jaza kepada semua orang yang berpartisipasi dalam kegiatan pada hari ini. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.